Pada hari mereka memanggilku wanita miskin, mereka sama sekali tidak tahu bahwa hidupku yang sesungguhnya jauh lebih besar dari hinaan mereka. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Udara pagi yang biasanya terasa ringan kini justru menekan dada Ayla begitu ia melangkah keluar dari kamar. Sunyi rumah itu bukan ketenangan, melainkan jarak. Jarak yang beberapa bulan lalu tidak pernah ada antara dirinya dan Sandi. Sekarang, setiap langkah terasa seperti memasuki ruang yang bukan miliknya, seolah ia hanya tamu yang kebetulan tinggal lebih lama dari yang seharusnya. Ayla merapikan ujung daster yang sedikit kusut. Ia menyiapkan sarapan, memotong roti, mengaduk telur, berusaha tidak menimbulkan suara yang bisa memancing komentar pedas yang biasa datang dari arah ruang tengah. Dua kalimat yang terus berputar di kepalanya muncul lagi, kalimat yang telah ia telan terlalu sering. Mereka meremehkanku karena mengira aku tak punya apa-apa. Karena penampilanku sederhana, mereka merasa boleh merendahkan sebebasnya. Langkah kaki terdengar dari arah tangga, ritmenya cepat dan tidak sabar. "Rika!" Suara yang hampir selalu mengoyak kesabaran Ayla sejak ia menikah dengan Sandi. "Apa ini?" Rika berhenti tepat di samping meja makan, alisnya terangkat tinggi. "Sarapan model begini? Kamu pikir ini asrama pekerja?" Ayla menahan helaan napas. "Aku bisa buat yang lain kalau..." "Sudahlah," potong Rika sambil mengibaskan tangan. "Pantas Sandi sering lihat makanan luar. Kamu memang, ya begitulah, seadanya." Sandi turun beberapa detik kemudian, mengenakan kemeja yang bahkan belum disetrika sempurna. Dulu, ia akan menyapa Ayla dengan senyum kecil. Namun pagi ini, seperti pagi-pagi sebelumnya, tatapannya hanya melewati Ayla seolah ia bagian dari furnitur rumah. Sarapannya cuma ini, suara Sandi datar. Ayla memaksakan senyum. "Aku bisa masak lagi." "Tidak usah," katanya sambil duduk. "Telat nanti." Rika tertawa kecil, seperti menemukan hiburan di antara kepahitan orang lain. Maklum, Sandi. Dia memang enggak terbiasa hidup di rumah keluarga mapan. Beda kelas. Ucapan itu disertai tatapan penuh perhitungan yang menusuk Ayla lebih dari yang ingin ia akui. Setiap kata yang keluar dari mulut Rika selalu memiliki tujuan, mengingatkan bahwa Ayla dianggap tidak layak berada di rumah itu. Ayla menyendokkan telur ke piring Sandi. Saya ambil sendiri." Sandi menepis lembut tanpa melihat ke arahnya. Hanya tepukan ringan, tetapi cukup membuat Ayla menarik kembali tangannya seolah tersengat listrik. Rika memerhatikan itu dengan tatapan puas, seolah ia baru memenangkan babak kecil dalam perang yang hanya ia pahami sendiri. Ayla duduk pelan di ujung meja, menjaga jarak. Hening menggantung, hanya suara sendok garpu yang berdenting. Tapi hening itu bukan damai. Itu adalah kesenjangan yang menganga. Setelah beberapa suap, Sandi menatap Ayla, sekilas saja. "Nanti, tolong jangan terlalu sering keluar rumah. Banyak orang lihat." Ayla terkejut. "Keluar rumah? Aku hanya ke minimarket, Sand." "Ya, tapi orang lihat." "Kamu, ya, kamu tahu sendiri. Tidak rapi, jadi orang suka ngomong." Rika mendengus. "Iya, Sandi benar. Kamu kelihatan lusuh. Jangan buat keluarga kita malu." Ayla mengatupkan bibir. "Aku selalu rapi. Mungkin, kalian hanya tidak suka caraku berpakaian. Mau bilang kami salah?" Rika memiringkan kepala, menantang. "Tidak," Ayla menggeleng cepat. "Aku hanya menjelaskan." Namun penjelasan itu hanya merembes ke lantai seperti air tumpah. Tak ada yang benar-benar mendengarkannya. Sandi selesai makan lebih cepat dari biasanya. Ia berdiri sambil merapikan kemejanya. "Aku pergi." Ayla berdiri spontan. "Sand, kamu mau aku bawakan bekal?" "Tidak usah," jawabnya tanpa menoleh. Pintu tertutup. Waktu seakan ikut tertutup bersamanya. Rika menatap Ayla lama, sangat lama, lalu mendekat dengan langkah pelan. "Kamu dengar, kan? Dia malu. Semua orang malu. Kamu itu bukan siapa-siapa, Ayla. Jangan lupa itu." Ayla menunduk, tetapi di balik kelopak matanya, ada sesuatu yang sedang bergerak pelan. Bukan air mata, melainkan keteguhan yang belum menemukan bentuk. "Rapikan meja," lanjut Rika sembari beranjak.
Dan tolong jangan buat masalah. Sandy sudah cukup pusing. Di ruang makan yang kembali sunyi, Ayla merapikan piring satu persatu. Tangannya gemetar ringan, bukan karena takut, tetapi karena terlalu banyak hal yang ia tahan. Ia mencuci piring perlahan, membiarkan air hangat mengalir di kulitnya, berharap itu cukup untuk meredakan perasaan yang kacau. Ia menatap pantulan dirinya di permukaan lemari kaca. Wajah sederhana, rambut diikat seadanya, sorot mata yang mulai meredup. Tapi jauh di dalam sana, tersisa cahaya kecil yang tidak padam. Kalau mereka tahu siapa aku sebenarnya, bisiknya, napasnya hampir tak terdengar. Ia tidak melanjutkan kalimat itu. Bukan karena ragu, namun karena ia tahu waktunya belum tiba. Ada bagian dirinya yang masih ingin memberi kesempatan, meski kesempatan itu semakin tipis. Ayla mengeringkan tangannya dan berjalan menuju kamar. Setiap langkah terasa seperti membangun dinding baru yang melindunginya dari luka-luka kecil yang menumpuk. Luka yang tak pernah mereka akui. Luka yang bahkan Sandy pura-pura tidak lihat. Tapi ia merasakannya. Setiap detiknya. Dan untuk pertama kalinya pagi itu, Ayla membiarkan sebuah pikiran membentuk dirinya sendiri. Tajam, lembut, dan berbahaya. Mungkin sudah saatnya aku berhenti diam. Aku selalu tahu keluarga Sandy tak pernah benar-benar menganggapku cukup. Perempuan miskin tak pantas masuk keluarga kami. Begitu kata-kata yang sering kulihat terselip di tatapan mereka. Tapi belakangan, rasa merendahkan itu seperti menular pada Sandy, dan aku tak tahu kapan tepatnya jarak di antara kami mulai tumbuh. Pagi itu, dapur terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena udara, melainkan karena tatapan Sandy yang hanya singgah sekilas ke arahku. Seolah aku bayangan yang kebetulan lewat. Aku buatkan sarapan, kataku pelan sambil menata piring. Sandy tidak menjawab. Hanya menarik kursi, duduk, dan mulai makan tanpa sepatah kata. Kebiasaannya mengucap terima kasih pun hilang bagai dicabut dari dirinya. Aku memperhatikannya diam-diam. Rahangnya tegang. Mata yang dulu hangat kini tampak berkabut oleh sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Atau mungkin tak berani kuterka. Beberapa hari lalu, Rika pulang dengan wajah puas setelah melihat pekerjaanku di rumah. Ia sengaja berkata keras-keras agar Sandy mendengar. Ayla itu nggak cocok jadi istri kamu. Terlalu, ya kamu tahulah, murahan dan miskin. Sandy tidak membelaku. Ia hanya diam. Diam yang menampar lebih keras dari hinaan itu sendiri. Dan pagi ini, diam itu masih membekas. Sand, kamu kerja jam berapa? Aku mencoba mencairkan suasana. Ayla, tolong jangan banyak nanya. Suaranya datar, tapi dinginnya menembus seperti pisau tipis. Aku menelan ludah. Aku capek. Potongnya, kali ini dengan nada yang lebih jelas menunjukkan kejengkelan. Bisa nggak kamu jangan bikin pagi makin rumit? Aku terpaku. Tanganku berhenti di atas meja, memegang sendok yang tiba-tiba terasa berat. Rumit? Pertanyaanku saja dianggap rumit? Sandy bangkit tanpa menunggu reaksiku. Meja bergeser sedikit. Ia menghirup napas panjang, seperti menahan diri agar tidak mengatakan sesuatu yang lebih buruk. Aku berangkat dulu, katanya sambil mengambil kunci. Sand, tunggu. Tapi ia sudah menutup pintu lebih keras daripada biasanya. Keheningan setelahnya merayap perlahan, menekan dadaku. Siang itu, Rika pulang sambil tersenyum sinis. Aku sedang menjemur pakaian ketika ia mendekat, memandangku dari atas ke bawah seolah menilai kualitas barang bekas. Kasihan, gumamnya sambil melipat tangan di dada. Sandy akhir-akhir ini sering cerita lo. Katanya kamu makin nyusahin. Aku mematung. Aku nggak ngerti maksud kamu. Rika mendengus, pura-pura iba. Ayla, lihat diri kamu. Rumah ini kebesaran buat seseorang sepertimu. Kamu bahkan sering bikin Sandy malu. Aku menggenggam kain di tanganku. Nafasku terasa berat. Rika, aku nggak pernah niat bikin Sandy malu. Kataku, mencoba tetap tenang. Aku hanya jadi beban. Rika memotong, tersenyum tipis. Kamu nggak cocok sama keluarga ini. Kamu cuma numpang hidup. Kata-kata itu kembali menyayat luka yang sudah terlalu sering digoreskan. Namun kali ini berbeda, karena dari pintu ruang tamu, aku melihat Sandy berdiri. Ia mendengar semuanya. Aku menunggu, berharap ia mengatakan sesuatu, apapun, sekadar membela atau menegur Rika.
Tapi ia hanya menatapku. Tatapan yang rasanya jauh, seperti melihat seseorang yang asing. Sandy, aku memanggil dengan suara nyaris bergetar. Ia melangkah pelan. Wajahnya sulit dibaca. Ayla, katanya lirih tapi dingin, jangan bikin ribut. Aku membeku. Aku sama sekali enggak. Sandy benar. Selarika cepat. Kalau Ayla mau tinggal di sini, belajar tahan diri sedikit. Begitu saja. Sandy tidak memprotes. Tidak menyanggah. Tidak membelaku. Detik itu, aku merasa ada sesuatu yang retak perlahan, tetapi jelas, dan suara retakannya bergema di seluruh dadaku. Malamnya, rumah terasa seperti ruangan asing yang tidak kukenal. Sandy duduk di sofa sambil menatap ponselnya. Cahaya layar memantul di matanya yang lagi-lagi tampak kosong. Aku mau ngomong sebentar, kataku hati-hati. Ia tidak mengangkat kepala. Besok aja. Aku pusing. Tapi ini penting. Ayla, kamu bisa nggak? Jangan terus-terusan bikin masalah. Aku yang bikin masalah? Tanyaku, suara naik tanpa sengaja. Luka-luka dalam diriku terasa tertarik keluar. Baru saat itu ia menatapku. Ada kejengkelan. Ada lelah. Ada jarak yang tak pernah ku kenal sebelumnya. Semenjak kamu tinggal di rumah ini, semuanya jadi berat, katanya pelan, jujur, dan kejam sekaligus. Aku cuma minta kamu jangan ribut sama Rika. Aku tersenyum miris. Aku nggak pernah mulai apa-apa, San. Tapi kamu selalu jadi penyebabnya. Kalimat itu menghantam dada lebih keras daripada teriakan manapun. Sandy menatapku beberapa detik sebelum kembali ke ponselnya. Aku mau tidur. Ia bangkit. Tanpa menoleh lagi, ia melangkah menuju kamar, meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang terasa membeku. Aku terduduk. Napasku naik turun, dada nyeri seperti dihimpit sesuatu yang tak terlihat. Aku memejamkan mata. Dalam gelap kelopak mataku, aku melihat jelas yang selama ini tak pernah ingin kuakui. Retak itu benar-benar ada. Dan retaknya ada di mata Sandy. Malam itu, saat aku duduk sendirian, aku tahu satu hal. Sesuatu dalam pernikahan ini sedang bergerak menuju arah yang tak lagi bisa kuabaikan. Sesuatu yang membuatku takut, tapi juga membuatku membuka mata untuk pertama kalinya. Sejak awal aku tahu, aku selalu menjadi sasaran hinaan di keluarga Sandy, selalu dianggap perempuan miskin yang tak pantas duduk sejajar dengan mereka. Tapi hari itu, mereka menunjukkan seberapa rendah sebenarnya posisi yang mereka tetapkan untukku. Rumah keluarga besar Sandy dipenuhi suara tawa dan dentingan gelas. Meja makan panjang sudah tertata rapi, penuh hidangan yang biasanya hanya mereka keluarkan saat acara penting. Aku berdiri di dekat pintu, mencoba menarik napas panjang agar tidak terlihat gugup. Sandy berdiri satu langkah di depanku. Ia tidak menggenggam tanganku, tidak juga melirikku. Jarak itu terasa lebih dingin daripada udara AC yang menusuk tulang. Rika, yang menjadi panitia acara itu, menghampiri kami dengan senyum penuh kemenangan. Akhirnya datang juga, katanya sambil mendekatkan wajahnya padaku. Ayla, jangan bikin malu keluarga. Ya, ini acara besar. Aku menelan ludah. Aku nggak ada niat bikin malu. Rika tertawa kecil. Niat kamu jarang berpengaruh, Ayla. Kamu itu, ya, kamu tahulah. Ia mengangkat alis, menyiratkan sesuatu yang lebih tajam dari kata-kata. Aku ingin membalas, tapi Sandy menepuk lenganku pelan, tanpa menatapku. Udahlah, katanya singkat. Kata itu saja sudah cukup membuatku mengecil. Di ruang makan, semua orang sudah duduk. Aku berjalan pelan, mencari tempat, tetapi sebelum aku menarik kursi, Rika sudah mendahului. Ayla, kamu jangan duduk di situ. Tangan Rika menahan punggung kursi. Itu tempat tamu penting. Kamu, ia melirik dari atas sampai bawah seolah menilai sesuatu yang kotor, duduk aja di ujung sana. Beberapa orang menahan senyum. Ada yang membuang wajah, tapi tidak ada yang membela. Aku memaksa tersenyum. Enggak apa. Sandy. Ia sudah duduk di tengah meja tanpa menoleh sedikit pun. Aku berjalan ke ujung meja, tempat yang bahkan tidak ada gelas air di depannya. Seolah benar-benar bukan tempat untuk seseorang yang dianggap bagian dari keluarga. Acara mulai dengan obrolan yang ramai. Tapi setiap kali ada percakapan tentang bisnis, pencapaian, atau rencana liburan mereka,
Tatapan orang-orang selalu melewatiku seolah aku tidak ada. Ayla, panggil Rika tiba-tiba keras, cukup keras untuk membuat semua kepala menoleh. Jantungku mencelos. Ya. Rika tersenyum, tapi ada racun tipis di baliknya. Kamu kerja apa sekarang, sih? Atau, jangan-jangan masih numpang hidup sama Sandi? Beberapa orang langsung mengerutkan dahi, sebagian tersenyum menahan tawa. Aku menarik napas, berusaha tidak goyah. Aku bantu Sandi di rumah. Ah, Rika menjentikkan jari. Asisten rumah tangga gratis. Ya. Ruangan mendadak pecah oleh tawa kecil yang bertebaran seperti serpihan kaca menusuk telingaku. Aku menggenggam piring erat-erat. Rika, tolong jaga bicara. Kita di depan keluarga besar. Makanya aku tanya baik-baik. Rika membungkuk sedikit ke arahku. Atau kamu marah karena kuungkap kenyataan? Tatapanku beralih ke Sandi. Ia duduk, menatap ke piringnya, tak mengatakan apa-apa. Bahkan ketika semua orang menoleh kepadanya seakan menunggu reaksi, ia tetap diam. Sandi, panggilku pelan, tolong bilang sesuatu. Ia hanya menghela napas, lirih. Ayla, jangan besar-besarin, kita lagi makan. Kalimat itu menampar lebih keras dari teriakan manapun. Rika menutupi senyumnya dengan tisu. Tuh kan, bahkan Sandi sendiri nyaman kok sama kenyataan bahwa kamu. Ya, begitu. Kali ini tawanya tidak ditahan. Aku menunduk. Rasanya kepalaku penuh suara-suara yang mengatakan bahwa aku tidak seharusnya ada di sana. Beberapa saat kemudian, ketika makanan utama disajikan, Rika kembali menegurku di depan semua orang. Ayla, katanya, jangan sentuh dulu. Tangan kamu basah habis cuci piring, kan? Takutnya rasa makanannya berubah. Aku menatap tanganku. Kering. Aku tersenyum pahit. Tanganku kering, Rika. Oh, Rika berpura-pura kaget. Kupikir kamu habis dari dapur. Soalnya, kamu terlihat seperti orang dapur. Tolong hentikan. Ucapku pelan, tapi suaraku bergetar. Kalau kamu nggak mau dihina, jawab Rika datar. Jangan pasang tampang orang kalah. Sandi menegakkan tubuhnya sedikit, tapi lagi-lagi tanpa bicara. Ia hanya menatapku sejenak. Bukan dengan belas kasih. Bukan dengan pembelaan. Tapi dengan ekspresi seseorang yang lelah melihatku ada di sana. Saat makan selesai, aku bangkit untuk membawa piring. Kebiasaan refleks karena terbiasa diberi tugas rumah sejak kecil. Tapi sebelum aku sempat menyentuh satu piring pun, Rika sudah bersuara lantang. Ayla, jangan sentuh itu. Ia tersenyum manis palsu. Nanti dikira kamu dipekerjakan di sini. Biarkan orang-orang percaya kamu istri, bukan pembantu. Beberapa orang langsung tertawa. Aku mematung. Piring di tanganku bergetar. Sandi menatapku, tapi sekali lagi diam. Diam yang terasa seperti pengkhianatan paling pelan dan paling menyakitkan. Aku meletakkan piring itu perlahan, lalu mundur selangkah. Suara-suara di meja kembali ramai, seolah yang barusan terjadi hanya hiburan kecil. Tapi dadaku serasa sesak. Ada gumpalan panas di tenggorokan yang sulit ditelan. Di tengah keramaian itu, di antara tawa dan obrolan yang tak melibatkanku, tiba-tiba sesuatu terasa sangat jelas. Aku benar-benar sendirian. Bukan hanya di meja makan itu, bukan hanya di acara itu, tapi juga di pernikahan ini. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai melihat bayangan diriku yang perlahan memudar di mata mereka. Seakan aku tak pernah dihitung sebagai siapapun sejak awal. Hinaan yang kutelan kemarin di rumah keluarga Sandi masih mengendap di kepalaku. Kata-kata Rika yang menertawakanku sebagai wanita miskin terus berputar, seakan sengaja menggoreskan luka yang tidak boleh sembuh. Tapi pagi ini, saat aku berdiri di depan cermin, aku harus mengingat siapa diriku sebenarnya. Sesuatu yang tidak satu pun dari mereka tahu. Aku merapikan blus gelap yang kututup dengan cardigan sederhana. Penampilan ini selalu kupilih agar tidak mencolok, agar tidak seorang pun curiga bahwa aku bukan perempuan yang mereka sebut numpang makan. Itu. Teleponku bergetar. Nama yang sudah kusimpan sebagai asisten kantor muncul di layar. Aku mengangkatnya. Ya. Suara lelaki itu terdengar tenang dan rapi seperti biasa. Bu Ayla, laporan mingguan sudah saya kirimkan ke email pribadi Ibu. Ada 3 kontrak yang menunggu persetujuan. Baik, saya datang setengah jam lagi. Siap.
Aku memasukkan ponsel ke tas. Di rumah ini, tidak ada yang perlu tahu bahwa beberapa keputusan yang kutandatangani menggerakkan puluhan karyawan dan proyek bernilai miliaran. Saat menuruni tangga, aku mendapati Rika duduk di sofa ruang tengah, menggulir ponselnya sambil menyeruput kopi. Wajahnya terangkat saat ia melihatku. "Pagi, Ayla," ucapnya dengan nada terlalu manis. Aku mengangguk singkat. "Pagi. Kemana rapi-rapi gitu? Belanja? Atau mau kerja apa sekarang?" Rika mencondongkan tubuh, pura-pura tertarik. "Ada urusan?" Rika menaikkan alis. "Urusan apa?" tanyanya cepat, seperti ingin menusuk sela-sela jawabanku. Aku tidak menjawab. Lebih aman begitu. Aku melangkah menuju pintu. Namun dari sudut mata aku melihatnya bangkit, seakan ingin memastikan kemana aku pergi. Setibanya di gedung kantor, gedung yang sebenarnya atas namaku, meski namaku tak pernah terpampang, aku langsung menuju ruang rapat kecil di lantai 2. Asistenku sudah menunggu dengan berkas-berkas tersusun rapi. "Pagi, Bu," katanya sambil berdiri. "Langsung saja," jawabku. Ia menyerahkan map hitam. "Ini pembaruan untuk proyek ekspansi cabang selatan. Dan ini," ia memberikan dokumen lain, laporan pembiayaan terakhir. "Semua data sudah diverifikasi." Aku mengangguk. "Duduk." Ia duduk, lalu mulai menjelaskan grafik, angka, dan poin penting. Aku mendengarkan sambil membubuhkan tanda tangan di beberapa halaman. "Kita butuh revisi timeline," ujarku setelah membaca ringkasan. "Vendor yang ini terlalu lambat." "Iya, Bu. Mau saya ganti atau beri mereka peringatan dulu?" "Kirim peringatan dulu. Kalau tetap lambat, baru kita ganti." "Siap." Kami membahas beberapa keputusan strategis lain. Singkat, fokus, tidak ada basa-basi. Dunia bisnis tidak memberiku waktu untuk rapuh, dan aku menyukainya. Di sini, aku bukan perempuan yang diabaikan. Aku orang yang dipandang, didengar, dan diikuti. Setelah rapat selesai, asistenku menangkap ekspresi wajahku yang sedikit menegang. "Ada masalah lain, Bu?" Aku menggeleng. "Hanya urusan rumah." Ia mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Itu salah satu alasan aku mempercayainya. Ia tahu kapan harus diam. Kami berjalan keluar ruangan menuju lorong panjang yang mengarah ke lift. Aku menyerahkan beberapa dokumen padanya. "Tolong proses ini hari ini, dan kirimkan draft final jam 4. "Baik, Bu. Saya antar sampai parkiran." Aku hendak menjawab ketika sebuah bayangan muncul di ujung lorong. "Rika." Ia berdiri dengan ekspresi tercengang, seperti baru saja menemukan sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Rambutnya terbawa angin AC, wajahnya berubah dari kaget, menjadi menilai, lalu menyimpulkan sesuatu yang jelas-jelas salah. "Ayla?" panggilnya, suaranya melengking kecil. Aku menegang sejenak. "Rika, kamu ngapain di sini?" Rika menatapku dari atas sampai bawah, lalu pindah menatap asistennya. "Aku ikut temanku yang bekerja di gedung sebelah." Jelasnya datar. "Tapi aku nggak nyangka, kamu ada di sini. Sama laki-laki." Asistenku dengan sopan sedikit menunduk. "Selamat siang." Tatapan Rika berubah tajam, penuh kecurigaan yang berputar cepat. "Kalian, tadi ngobrol apa?" tanyanya. "Urusan kerja," jawabku singkat. Rika mengangkat tangan, seolah menghentikanku. "Kerja? Kamu? Sama dia? Di gedung sebesar ini?" Nada suaranya penuh sindiran. Aku tahu apa yang ia pikirkan. Dan aku tahu itu akan kemana. Aku mendekat selangkah. "Tenang. Ya, urusan kerja." "Urusan kerja atau?" Rika memelankan suara. "Urusan lain." Asistenku langsung menegakkan tubuh. "Maaf, Bu Ayla, saya kembali dulu." Aku mengangguk. Ia pergi. Rika mendekat. "Ayla, kamu pikir aku bodoh? Kamu bilang kamu cuma di rumah sama Sandi. Tapi ternyata kamu sering keluar, ketemu pria, pakai pakaian rapi begini." Aku menghela napas panjang. "Rika, tolong jangan bikin cerita." "Tapi faktanya jelas." Rika melipat tangan, senyumnya licin. "Kamu berdua masuk ruangan sendirian. Keluar bareng. Dia manggil kamu, Bu. Kamu kasih perintah. Kamu tanda tangan berkas? Ini bukan hal biasa bagi orang selevel kamu, yang katanya nggak punya apa-apa." Ada jeda.
Lalu Rika mendekat, membisik. Sandi harus tahu, Ayla. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Oh, ada. Ia mundur sambil tersenyum puas. Percayalah, aku akan cari tahu apa hubungan kalian. Dan begitu aku dapat sedikit saja bukti, kamu selesai. Aku menatapnya tajam, tapi ia tidak gentar. Matanya bersinar dengan determinasi yang berbahaya, determinasi seseorang yang sudah membangun fitnah di kepalanya dan tinggal menunggu waktu meledakkannya. Ayla, katanya ringan sambil berbalik, kamu sebaiknya hati-hati. Ia melangkah pergi, meninggalkan udara dingin yang menempel di kulitku. Aku berdiri terpaku beberapa detik. Rasanya ada sesuatu yang baru saja mulai bergerak di luar kendaliku. Sesuatu yang bisa merusakkan hidupku, jika tidak kuhadapi. Dan aku tahu satu hal, fitnah ini baru mulai. Kecurigaan Rika sejak ia memergokiku dengan asistennya di gedung kantor menjadi bara kecil yang kini tampak siap berubah menjadi api besar. Aku tahu dari cara dia menatapku waktu itu, penuh kepuasan yang beracun, bahwa ia sudah menemukan bahan baru untuk menghancurkan martabatku. Aku pulang lebih awal hari itu, mencoba mengatur napas sebelum memasuki rumah. Tapi bahkan sebelum aku membuka pintu, suara tegas Sandi terdengar dari dalam. Aku capek, Rika. Jangan bahas itu dulu. Aku berhenti. Jantungku langsung mengencang. Rika menjawab dengan nada manis yang dibuat-buat. Aku cuma bilang apa yang aku lihat. San, kamu sebagai suami wajar dong kalau tahu istrimu ketemu laki-laki lain di gedung orang kaya. Aku menutup mata. Itu sudah dimulai. Ketika aku masuk, Sandi langsung menatapku. Pandangan dingin. Tidak marah, tapi lebih buruk dari marah. Ragu. Ayla, katanya pendek. Aku menahan napas. Ada apa? Rika berdiri di dekatnya, bersandar pada meja makan seolah itu panggung miliknya. Wah, kamu cepat juga pulangnya. Baru selesai, urusan kerja. Nada sinis itu menempel seperti noda. Rika, aku nggak ada urusan sama kamu, jawabku datar. Oh, tapi kamu ada urusan sama Sandi. Ia mendekat, lipstiknya seolah semakin merah ketika tersenyum. Aku cuma cerita apa yang aku lihat. Kamu ketemu laki-laki, masuk ruang rapat, keluar bareng, dan dia nurut banget sama kamu. Sandi memejamkan mata sebentar, lalu menatapku lagi. Ayla, siapa laki-laki itu? Aku ingin menjelaskan semuanya. Ingin bilang bahwa laki-laki itu asistennya, orang yang bekerja untukku. Tapi identitasku, perusahaan, kekuasaan yang kusembunyikan selama ini, aku belum siap membuka itu. Belum di saat aku bahkan tidak tahu apakah Sandi masih melihatku sebagai istrinya atau hanya beban yang ia seret tanpa kehendak. Aku menghela napas. Dia, orang yang bantu urusan pribadi. Pribadi? Rika tertawa kecil. Ya ampun, penjelasan yang bagus sekali. Sandi bangkit dari sofa, dan aku terkejut bagaimana tubuhnya terasa jauh lebih besar ketika ia berdiri di depanku. Ayla, aku cuma minta satu hal, jujur. Kamu pergi kemana selama ini? Kamu bilang cuma di rumah. Tapi ternyata enggak. Aku memang banyak urusan, Sandi. Tapi bukan seperti yang kamu dan Rika pikirkan. Kalau bukan perselingkuhan, Rika menyela, kenapa kamu sembunyi-sembunyi? Aku menatap Rika tajam. Kamu ingin memprovokasi. Tapi aku enggak akan terpancing. Oh, tapi Sandi sudah terpancing kok. Rika melirik suaminya dengan senyum tipis. Lihat cara dia menatapmu. Aku bisa merasakan panasnya tatapan Sandi. Bukan hanya marah, tapi juga dikhianati. Padahal tak ada pengkhianatan. Kamu tahu apa yang paling nyakitin? Suara Sandi rendah, tidak meledak, tapi terasa jauh lebih menusuk. Kamu pergi tanpa ngomong. Datang tanpa ngomong. Dan sekarang ada laki-laki yang manggil kamu, Bu, dengan hormat seolah dia orang penting di hidupmu. Aku meremas jemari sendiri di dada. Sandi, aku bisa jelasin. Tapi ini bukan tempat atau waktunya. Kenapa bukan? Suaranya meninggi sedikit. Karena ada hal yang kamu sembunyikan. Rika menyenggol lengannya. San, orang yang nggak bersalah nggak akan ngomong begitu. Aku menatap keduanya. Kalian mau dengar kebenaran atau mau dengar cerita yang kalian sudah percaya? Sandi membalas cepat. Aku mau dengar kebenaran. Tapi dengan syarat aku buka semuanya. Jawabku pelan. Dan aku belum siap. Rika mendecakkan lidah.
Alasan klasik orang selingkuh. Sandy menahan napas panjang, seolah sedang bertahan agar tidak meledak. Ayla, aku cuma butuh tahu, kamu masih jujur sama aku apa tidak? Aku merasakan sesuatu di dalam dadaku bergeser, seperti ada garis tipis yang hampir putus. Aku selalu jujur, kataku. Tapi aku juga berhak punya bagian hidupku yang belum siap kubuka. Sandy tertawa pendek, getir. Bagian hidup apa? Urusan apa? Ayla, kamu bukan tipe orang yang punya rahasia besar. Kamu bahkan jarang keluar rumah sebelum ini. Ucapan itu menusuk, karena ia mengatakannya seolah ia benar-benar percaya aku hanya perempuan biasa tanpa arah hidup. Betapa jauh ia dari kebenaran. Rika mendekat ke kupingnya seolah berbisik berat, tapi sengaja disuarakan. San, kamu sadarkan? Semua ini mulai sejak dia ketemu laki-laki itu. Sandy mengusap wajahnya keras-keras. Aku butuh waktu sendiri. Ia melangkah pergi ke kamarnya, pintu tertutup dengan dentuman tajam. Bukan teriakan, bukan kata-kata kasar. Tapi dentuman itu cukup membuat rumah seolah bergetar. Rika memandangi pintu itu dengan bangga, lalu menatapku. Kamu pikir kamu pinter sembunyi? Kamu pikir aku nggak bisa bongkar semuanya? Aku tidak menjawab. Tidak perlu. Percayalah, katanya sambil melipat tangan. Aku baru mulai. Aku berjalan melewatinya tanpa sepatah kata. Tapi sebelum aku bisa naik ke kamar, Rika berkata lantang. Kalau Sandy kehilangan kepercayaan sama kamu, jangan salahin siapa-siapa selain diri kamu sendiri. Aku berhenti. Hanya sejenak. Tapi rasa sakit itu cukup untuk membuat dadaku menegang. Aku tidak takut sama kebenaran, kataku tanpa menoleh. Rika tertawa. Bagus. Soalnya sebentar lagi, seluruh rumah ini akan menuntut kebenaran itu darimu. Aku naik ke lantai atas, menutup pintu kamar perlahan. Bukan karena aku ingin lembut, tapi karena jika pintu itu kubanting, mungkin tangisku akan pecah di belakangnya. Aku duduk di tepi ranjang. Tanganku gemetar. Fitnah Rika sudah menancap. Dan Sandy perlahan mulai percaya. Tapi masalah sesungguhnya bukan itu. Masalah sesungguhnya adalah sesuatu yang baru saja tumbuh di dalam diriku. Gelap, panas, tidak bisa kuhindari. Jika mereka terus menusukku, maka suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa sebenarnya orang yang mereka injak-injak. Dan ketika hari itu tiba, tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Fitnah tentang perselingkuhan itu masih menggantung seperti kabut beracun. Ayla sudah tahu, tuduhan itu berasal dari Rika, dan Sandy menelannya bulat-bulat tanpa mempertanyakan apapun. Dan malam itu, semuanya mencapai titik pecah. Ayla baru selesai menaruh ponselnya di meja ruang tamu ketika suara langkah Sandy menggema dari arah tangga. Berat, kasar, tidak seperti biasanya. Ketika ia menoleh, Sandy sudah berdiri dengan rahang mengeras dan mata yang tidak lagi mengenalinya. Aku dapat kabar lagi, katanya singkat, tanpa salam, tanpa jeda. Kamu masih ketemu laki-laki itu. Ayla menutup mata sejenak. Sandy, itu asist. Jangan sebut-sebut alasan yang sama. Sandy menepuk meja, membuat gelas di atasnya bergetar. Aku sudah muak dengan kebohonganmu. Bukan kata-katanya yang membuat Ayla gemetar, tapi nada suaranya, nada yang tidak pernah ia dengar sejak mereka menikah. Nada yang tidak memberi ruang bagi siapapun untuk bernapas. Sandy, aku tidak selingkuh. Tidak ada laki-laki lain, ucap Ayla pelan tapi tegas. Fitnah itu. Fitnah. Sandy mendekat, wajahnya memanas. Semua bukti sudah ada. Kamu pergi diam-diam, kamu menerima telepon yang kamu sembunyikan, dan kamu bahkan. Dia berhenti, menghela napas penuh kemarahan yang menumpuk. Aku tidak mau dengar lagi. Ayla memijit jari-jarinya yang mulai bergetar. Kamu percaya mereka, tapi tidak percaya aku. Sandy menjawab dengan tawa pendek, tawa yang penuh sinis. Kenapa aku harus percaya seseorang yang jelas-jelas menyembunyikan sesuatu? Ayla menunduk. Ya, dia menyembunyikan sesuatu, identitasnya sebagai pemilik perusahaan besar. Tapi bukan itu yang Sandy pikirkan. Dan itulah yang menyakitkan. Ruang tamu tiba-tiba terasa sempit. Udara seperti tertahan. Ayla mengambil napas panjang. Boleh kita bicara baik-baik? Aku jelaskan semuanya. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Sandy berbalik ke meja samping,
meraih tas Ayla yang disandarkan di kursi, lalu melemparnya ke lantai dengan kasar. Suara tas itu menghantam lantai membuat Ayla tersentak. Dompet dan beberapa dokumen jatuh berserakan. Sandy! Ayla memekik, spontan menunduk meraih barang-barangnya. Sandy tidak peduli. Ia malah menunjuk pintu. Kalau kamu mau pergi sama laki-laki itu, pergi. Sekarang. Ayla membeku. Aku tidak punya laki-laki lain. Pergi. Suara Sandy pecah sungguhan, bukan sekadar marah, tetapi penuh kepastian. Keluar dari rumah ini. Ayla menatapnya, mencari sisa-sisa suaminya, lelaki yang pernah memeluknya ketika ia menangis, yang dulu melindunginya dari hinaan keluarga. Tapi yang berdiri di depannya sekarang bukan lagi orang yang sama. Ini adalah seseorang yang telah dipenuhi racun kata-kata orang lain. Dan Rika berhasil. Ayla berdiri perlahan, meraih tasnya yang sudah terjatuh. Tangannya gemetar ketika memasukkan barang-barang yang sempat berserakan. Ia mencoba merapikan napasnya, tapi dadanya terasa seperti diremas. Sandy, tolong dengar aku sebentar saja, ujarnya. Bukan merayu, hanya meminta kesempatan. Namun Sandy bahkan tidak menoleh. Ia hanya berdiri dengan tangan terlipat, wajah tertutup dingin yang asing. Keluar. Kata itu jatuh, berat, seperti palu menentukan nasib. Ayla tidak berkata apa-apa lagi. Tidak ada gunanya. Ia menarik resleting tasnya, memeluknya, dan berjalan menuju pintu. Saat ia melewati Sandy, bayangan keduanya bertabrakan di lantai. Bayangan yang dulu menyatu, kini terpisah. Sandy menutup pintu dengan keras tepat setelah Ayla melangkah keluar. Brak! Suara itu menggema lebih keras daripada teriakan apapun. Dingin malam menyambutnya. Angin menusuk, seperti mengingatkan bahwa ia benar-benar sendirian sekarang. Tidak ada jaket, tidak ada tempat tujuan. Hanya dirinya, tas yang hampir jatuh, dan hati yang sudah terlalu sering ditempa rasa sakit. Ayla menengadah sedikit, menarik napas panjang yang goyah. Ia tidak menangis. Belum, karena di balik semua luka itu, sesuatu mulai tumbuh, pelan, teratur, seperti bara kecil yang enggan padam. Tekad, jika rumah itu sudah menolaknya, maka ia akan membangun rumahnya sendiri. Jika Sandy menuduhnya tanpa mau mendengar, maka ia akan memperlihatkan kebenarannya suatu hari nanti. Dan jika keluarga itu memandangnya rendah, maka ia akan bangkit lebih tinggi, berdiri di tempat yang bahkan tidak dapat mereka sentuh. Ayla melangkah pergi, meninggalkan pintu yang baru saja mengusirnya. Malam itu, hidupnya runtuh. Tapi pada saat yang sama, ia mulai membangunnya kembali. Dengan tangannya sendiri. Dengan jati dirinya yang sebenarnya. Dan dengan tekad yang tidak akan mereka sangka. Ayla berjalan tanpa menoleh. Malam menjadi saksi, ketika ia akhirnya memilih dirinya sendiri. Hinaan yang Ayla terima di rumah Sandy masih menempel seperti noda yang sulit hilang. Setiap kata merendahkan, setiap pandangan sinis, seolah-olah mereka yakin Ayla tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi malam ketika ia diusir, justru membuka pintu menuju dunia yang selama ini ia simpan rapi, dunia yang tidak pernah mereka bayangkan. Pagi itu, Ayla melangkah memasuki gedung kantornya dengan pakaian yang berbeda dari semalam. Elegan, rapi, tegas, tidak ada sisa air mata yang tersisa. Senyum tipis menyambar beberapa staf yang menyapanya dengan penuh hormat. Selamat pagi, Bu Ayla, sapa Mira, asistennya, yang sudah menunggunya di lobi dengan tablet di tangan. Pagi, Mira. Suara Ayla tenang, hampir datar. Agenda kita padat. Ya. Ya, Bu. Rapat evaluasi divisi pemasaran, laporan keuangan kuartal, dan review kontrak dengan mitra utama. Mira berjalan cepat mengikuti langkah Ayla. Dan, ada isu kecil dari cabang Bandung, tapi bisa kita tangani. Ayla mengangguk. Tidak ada yang mengejutkan. Dunia bisnis telah menjadi napas keduanya. Tempat ia berdiri bukan sebagai istri, bukan sebagai menantu, tapi sebagai pemilik yang dipandang dengan wibawa. Langkahnya terus bergerak menuju elevator khusus direksi. Begitu pintu terbuka, semua staf yang berada di dekatnya langsung menunduk sedikit sebagai tanda hormat. Di sini, Ayla tidak pernah direndahkan. Di sini,
kata-katanya diperhitungkan. Di sini, ia adalah pusat keputusan. Sesuatu di dadanya mengeras, bukan rasa bangga, lebih pada ingatan pahit bahwa Sandi dan keluarganya tidak pernah tahu sisi ini. Atau mungkin, mereka tidak pernah ingin tahu. Rapat pertama dimulai tepat pukul 9. Ruangan kaca itu terisi para manajer yang sudah menyiapkan berkas masing-masing. Begitu Ayla masuk, suara-suara langsung mereda. "Selamat pagi," ucapnya singkat sebelum duduk di kursi utama. Semua orang menjawab serempak. "Selamat pagi, Bu Ayla." Ayla menatap laporan yang diletakkan Mira di hadapannya. "Kita mulai dari pemasaran." Rian, manajer pemasaran, maju dengan presentasi. "Target kuartal ini naik 17%, Bu. Tapi kami menemukan beberapa hambatan dalam distribusi." "Solusinya?" Ayla memotong tanpa nada marah, hanya ingin langsung ke inti. "Kami usulkan menambah 2 vendor logistik." Ayla menimbang sebentar. "Tidak perlu 2. 1 vendor cukup, tapi pilih yang bisa comit jangka panjang." "Mira, minta tim procurement analisis cepat. Hari ini selesai." "Baik, Bu." Rapat berlanjut ke laporan keuangan. Divisi keuangan menjelaskan adanya deviasi anggaran. "Kenapa pos operasional naik 9% bulan ini?" Ayla menanyakan detail tanpa melihat catatan. Ia hafal struktur anggarannya di luar kepala. "Karena pergantian mesin, Bu. Tapi investasinya akan balik dalam 3 bulan." Ayla mengangguk. "Pastikan maintenance terjadwal rapi. Tidak ada lagi pembelian darurat. Kita tidak tolerir kelalaian." Setiap perintahnya tegas, padat, tidak berputar-putar. Para manajer terbiasa dengan gaya itu, dan justru mengagumi ketepatan arahannya. Ayla menutup rapat dengan keputusan final. "Kita targetkan peningkatan 20% kuartal depan. Buat timeline, lapor ke saya maksimal minggu ini." Rapat selesai. Semua berdiri, memberi hormat. Ayla merapikan berkasnya, lalu bangun. Di luar ruang rapat, Mira berjalan mendekat. "Bu, Anda terlihat lebih kuat hari ini," ujarnya hati-hati. Ayla tersenyum tipis. Kadang, manusia hanya butuh dipecahkan untuk tahu seberapa keras ia bisa membangun dirinya lagi. Mira menunduk, mengerti tanpa bertanya lebih jauh tentang kehidupan pribadi bosnya. Ayla berhenti di depan kaca besar koridor. Pantulan dirinya tampak berbeda, lebih tajam, lebih tegar. Semua emosi yang semalam mengguncangnya kini mengkristal menjadi kekuatan yang tenang. Ia menyentuh ujung blazer hitamnya. "Di sini," gumamnya pelan, "aku tidak pernah diremehkan." Siang harinya, Ayla kembali ke ruang kerjanya. Ruang itu tinggi, luas, dengan meja yang dipenuhi dokumen kontrak dan layar besar berisi grafik pertumbuhan perusahaan. Ayla menandatangani beberapa berkas, meninjau laporan, dan memberi instruksi lewat panggilan internal. "Mira, cek ulang kontrak bagian legal. Ada pasal yang masih tidak konsisten." "Baik, Bu." Ia bekerja tanpa jeda. Pikiran yang sempat pecah semalam kini terfokus sepenuhnya. Setiap keputusan yang ia buat terasa seperti mengembalikan bagian dirinya yang sempat hilang. Ketika ia akhirnya bersandar di kursi, ponselnya berbunyi. Nomor tidak dikenal. Ayla mengerutkan dahi, tetapi tetap mengangkatnya. "Halo." Suara berat seorang staf senior dari grup mitra terdengar gugup. "Bu Ayla, mohon maaf, saya menghubungi terkait laporan baru. Ada masalah besar dengan perusahaan keluarga suami Anda." Ayla membeku, matanya menatap kosong ke layar komputer. "Masalah apa?" Suaranya merendah, tegang. "Mereka, sepertinya hampir bangkrut, Bu. Ada kegagalan proyek dan utang yang menumpuk." Ayla tidak menjawab selama beberapa detik. Bukan karena terkejut, tapi karena dunia yang ia tinggalkan semalam ternyata mulai runtuh dari arah lain. "Baik," katanya akhirnya. "Kirim semua datanya pada saya." Suaranya tetap tenang, namun matanya menajam. Ada badai baru yang akan datang, dan kini Ayla berdiri di tengahnya, bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang akhirnya siap menentukan jalan ceritanya sendiri. Kepergian Ayla meninggalkan rumah itu bukan hanya mengosongkan satu kamar,
tetapi juga meninggalkan ruang sunyi yang perlahan merambat ke setiap sudut keluarga Sandi. Mereka tidak menyadarinya pada awalnya. Mereka terlalu sibuk merayakan kemenangan setelah berhasil mengusir wanita yang selama ini dianggap miskin dan tidak pantas. Namun justru pada saat itulah retakan pertama muncul, retakan yang tak bisa lagi mereka abaikan. Sore itu, rumah keluarga Sandi terasa berbeda. Biasanya penuh suara langkah Rika yang sibuk mondar-mandir, atau suara Sandi yang melontarkan keluhan kecil sebelum makan malam. Tapi hari ini, kesunyian seperti menempel di udara. Sandi duduk dengan wajah kusut, menatap berkas-berkas yang baru saja dikirim dari kantor ayahnya. Beberapa grafik di halaman depan menunjukkan angka merah yang mengganas. Utang, penurunan pendapatan, kegagalan proyek, semuanya menumpuk seperti bukti kesalahan yang lama disembunyikan. Rika masuk sambil membawa ponsel, wajahnya tegang. "Kak, tadi aku dapat telepon dari salah satu vendor. Mereka nanya kapan pembayaran terakhir mau diselesaikan. Katanya sudah lewat 2 bulan. Sandi tidak mengangkat kepala. "Aku tahu." Rika berhenti, bingung. "Maksudnya, kakak tahu tapi belum dibayar." Sandi meletakkan berkas ke meja dengan keras, membuat Rika tersentak. "Karena tidak ada dana, Rika. Aku juga baru tahu beberapa jam lalu." Ekspresi Rika berubah tidak percaya. "Bagaimana bisa? Bukannya usaha keluarga kita selalu stabil?" "Dulu." Sandi mengusap wajahnya, lelah. Ternyata proyek ekspansi yang ayah dan om setujui 6 bulan lalu gagal total. Investor mundur, biaya membengkak, dan beberapa aset dijual tanpa semua keluarga tahu. Rika duduk perlahan. "Jadi, kita dalam masalah serius. Masalah besar." Sandi menatapnya tajam. "Sangat besar." Rika menggigit bibirnya. Kalau Ayla masih di sini, dia pasti panik duluan. Ucapan itu membuat Sandi mendongak. Wajahnya mengeras. "Jangan sebut nama dia," sergahnya cepat. Rika mendengus. "Aku cuma bilang fakta. Dia itu perempuan yang selalu ribut soal apapun. Sekarang kita malah lebih tenang tanpanya." Untuk pertama kali, Sandi tidak merespons dengan setuju atau anggukan cepat seperti biasanya. Ia justru diam. Diam yang membuat Rika gelisah. Malam itu, rumah begitu sunyi hingga suara jarum jam terdengar seperti pukulan. Hanya ada 2 orang di ruang makan, duduk saling berhadapan tanpa selera. Rika memainkan sendoknya dengan gelisah. "Kak, kita harus lakukan sesuatu. Ini bisa jadi bencana kalau orang lain tahu." Sandi menatap piring kosongnya. "Sebenarnya, sudah ada beberapa yang tahu." "Apa? Siapa?" "Ban, vendor, beberapa partner lama." Sandi menarik napas panjang. "Kita tidak bisa sembunyikan fakta bahwa perusahaan keluarga sedang goyah." Rika bangkit berdiri, berdecih. "Kenapa ayah tidak bilang dari dulu?" "Karena mereka pikir bisa memperbaiki sebelum meledak." Nada Sandi mulai meninggi. "Karena mereka tidak mau terlihat gagal." Rika terpaku. Sandi jarang sekali meninggikan suara kepadanya. "Kita harus cari solusi," gumam Rika lebih pelan. "Kita bisa minta bantuan." "Siapa?" Sandi langsung memotong. "Tidak ada yang mau bantu usaha yang hampir mati. Dan kita juga tidak punya siapa-siapa." Hening kembali menelan ruangan. Baru kali ini, kata-kata itu terasa begitu jujur. Tidak punya siapa-siapa. Rika menggigit bibir. "Ayla dulu punya tabungan, kan? Atau aset? Kita bisa." Sandi langsung menatapnya, kali ini dengan amarah tajam yang seolah menahan ledakan. "Berhenti." Rahangnya mengeras. "Kita sudah mengusirnya. Dan kita tidak tahu apa-apa tentang dia." Rika memutar bola matanya. "Ya jelaslah kita tidak tahu. Dia cuma seseorang yang tetap bertahan bertahun-tahun meskipun kamu terus menghinanya." Potong Sandi lagi, nada suaranya kali ini lebih rendah dan berat. "Seseorang yang tidak pernah membalas apapun yang kamu katakan." Rika tercekat, tidak menyangka Sandi akan memihak Ayla. "Kak, kenapa kamu bela dia sekarang?" Suaranya meninggi. Sandi tidak langsung menjawab. Ia hanya melihat ke arah kursi kosong di ujung meja, kursi tempat Ayla biasa duduk. Kursi yang malam ini terasa seperti lubang. Beberapa jam kemudian, Sandi masuk ke kamar. Kamar itu terasa lebih dingin tanpa napas Ayla, tanpa langkah lembutnya, tanpa suara kecilnya saat menutup lemari. Sandi membuka laci meja rias,
tempat Ayla dulu menyimpan benda-benda kecil. Di dalamnya ada beberapa barang yang tertinggal, sejumput perhiasan sederhana, gantungan kunci yang sudah usang, dan foto pernikahan mereka yang pernah ia pura-pura acuhkan. Ia mengambil foto itu, menatap wajah Ayla yang tersenyum lembut di dalam bingkai. Untuk pertama kali, sesuatu di dadanya terasa jatuh. "Ayla," bisiknya pelan, "kenapa aku tidak pernah benar-benar melihatmu?" Ia teringat malam ketika ia mengusir Ayla, tatapan kosong namun tegar yang ditinggalkan istrinya di ambang pintu. Tatapan yang kini menghantui setiap sudut rumah. Bayangan Ayla berjalan menjauh keluar rumah itu tiba-tiba terasa seperti luka yang baru disadari. Dan ketika Rika memanggil namanya dari luar kamar, Sandi menyadari sesuatu yang tidak pernah ia akui sebelumnya. Rumah ini terasa runtuh. Dan ia merindukan Ayla lebih dari apapun yang berani ia akui bahkan pada dirinya sendiri. Sebagai pemilik perusahaan besar, Ayla telah melewati minggu-minggu penuh rapat, negosiasi, dan keputusan penting. Identitasnya yang selama bertahun-tahun ia sembunyikan kini kembali berdiri tegak di hadapan publik, tenang, profesional, dan tidak terpengaruh siapapun. Semakin hari, dunia bisnis kembali mengakui posisinya, dan ia memegang kendali penuh atas setiap langkah. Dan malam ini, ia menghadiri sebuah acara bisnis tahunan, sebuah pertemuan strategis bagi para pemimpin perusahaan untuk membahas kolaborasi baru. Ia datang dengan kepala tegak, meski di dadanya diam-diam masih ada bekas luka dari rumah yang telah menolaknya. Ia tidak pernah menyangka, di ruangan yang dipenuhi lampu kristal dan percakapan formal, ia akan kembali menatap sepasang mata yang pernah menghancurkannya. Acara itu berlangsung di ballroom hotel terbesar di kota. Musik lembut mengalun, gelas-gelas kristal beradu di udara, dan para tamu mengenakan jas dan gaun formal yang berkilau. Ayla datang bersama dua staf senior yang sudah biasa mengikutinya, tanpa memperkenalkan karakter baru, hanya wajah-wajah yang sudah muncul dalam perusahaan. Mira, asistennya, berbisik, "Banyak pihak menunggu pernyataan Anda soal proyek baru, Bu." Ayla mengangguk. "Beritahu mereka nanti setelah sesi utama." Ia melangkah masuk, membiarkan tatapan orang-orang mengikuti keanggunan langkahnya. Di hadapan dunia ini, tak ada yang tahu bahwa beberapa minggu lalu ia diusir dari rumahnya sendiri dengan hinaan. Yang mereka tahu, Ayla adalah pemilik perusahaan besar. Tegas, cerdas, sulit digoyahkan. Namun saat ia mengambil minuman dari meja samping, suaranya tercekat sesaat. Bukan karena minuman itu, tapi karena seseorang masuk dari pintu utama. Sandi, dengan jas hitam, wajah tegang, dan langkah berat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa ia datang bukan dengan rasa percaya diri, melainkan karena tuntutan bisnis keluarga yang sedang runtuh. Ayla menegakkan bahu. Dunia ini adalah tempatnya. Ia tidak akan goyah. Sandi tidak langsung melihatnya. Ia sibuk menerima salam dari beberapa rekan bisnis lama keluarga mereka. Tapi Ayla memperhatikan caranya berdiri, pundak yang merosot, tatapan yang kosong, seperti seseorang yang kehilangan arah. Ayla hendak berbalik sebelum tatapan itu akhirnya bertemu dengannya. Sandi membeku. Gelas yang sedang ia pegang bergetar sedikit di tangannya. Ayla menatapnya sebentar, tenang, netral, tanpa dendam. Tatapan yang sama sekali tidak diharapkan Sandi. Tatapan yang menusuk lebih dalam dari kemarahan manapun. Sandi melangkah ke arahnya, pelan, seolah memastikan apa yang ia lihat adalah kenyataan dan bukan bayangannya sendiri. "Ayla," suaranya nyaris tidak terdengar. Ayla mengangguk sopan. "Selamat malam." Nada itu formal. Tidak ada nada marah, tidak ada nada rindu. Hanya formalitas seorang pemimpin perusahaan yang menyapa seseorang yang pernah ia kenal. Sandi menelan ludah. "Kamu ada di sini?" "Ada," jawab Ayla simpel. "Ini acara bisnis. Dan perusahaan saya adalah salah satu sponsor tahun ini." Sandi seperti tertampar. "Perusahaan, kamu?" Ayla tidak menjelaskan. Orang seperti Sandi tidak pernah bertanya dulu saat mereka masih tinggal bersama. Ia selalu menilai berdasarkan apa yang ia lihat, atau pikir ia tahu. "Aku tidak tahu kamu. Kamu memang tidak tahu banyak tentangku," potong Ayla lembut, tanpa meninggikan suara. "Kamu tidak pernah bertanya." Sandi terdiam. Tatapan orang-orang sekitar membuatnya sedikit mundur, malu dengan sorotan yang seolah menangkap semua kesalahannya. Di samping mereka,
Mira datang menghampiri. Bu Ayla, sesi presentasi Anda dimulai dalam 10 menit. Ayla mengangguk tanpa menoleh. Baik. Sandi memandang Mira lalu kembali pada Ayla, kebingungan makin menumpuk. Kamu, presentasi apa? Proyek strategis baru perusahaan saya, jawab Ayla ringan. Saya memimpin langsung. Sandi tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia memandang Ayla seakan baru pertama kali mengenalnya. Selama ini, suaranya pecah sedikit. Selama ini kamu melakukan semua ini? Sendirian? Ayla menarik napas, mengatur ritme emosinya. Aku sudah membangun semua ini jauh sebelum aku masuk ke keluargamu. Kata-kata itu tidak mengandung kesombongan. Hanya kebenaran yang selama ini ia sembunyikan dengan hati-hati. Sandi menatap Ayla seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tidak sadar ia miliki. Ayla, Sandi mencoba bicara lagi. Aku harus pergi. Ayla menatapnya 1 detik lebih lama. Selamat malam. Ia melangkah pergi, membiarkan parfum lembutnya tertinggal di udara. Sandi tetap berdiri di tempat, seolah seluruh dunianya tergeser. Ia memperhatikan punggung Ayla yang tegak, langkahnya mantap, cara orang-orang menghormatinya begitu ia melewati mereka. Sandi tidak pernah melihat Ayla dilihat seperti itu. Ia bahkan tidak pernah membayangkan Ayla adalah pusat perhatian dalam ruang sebesar ini. Ia baru sadar, wanita yang dulu ia hina, ia abaikan, ia sakiti, adalah seseorang yang berdiri jauh lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Ia menggenggam gelas di tangannya lebih erat. Untuk pertama kalinya, kebingungan memenuhi dadanya, bukan hanya tentang siapa Ayla sebenarnya, tapi tentang seberapa kecil ia memahami dunia yang Ayla kuasai dengan mudah. Dan hal itu membuatnya semakin takut bahwa ia benar-benar telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia ambil kembali. Sejak awal, kebencian Rika terhadap Ayla bukanlah rahasia. Ia selalu memandang Ayla lebih rendah, seolah keberadaan istrinya Sandi hanyalah beban dalam keluarga. Namun setelah mendengar Sandi menceritakan pertemuan mengejutkannya dengan Ayla di acara bisnis, kebencian itu berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, campuran iri, terancam, dan marah karena kenyataan tak sesuai dengan apa yang selama ini ia yakini. Dan malam ini, Rika datang ke sebuah acara bisnis yang sama sekali bukan dunianya, hanya untuk satu tujuan: kembali menarik Ayla turun ke tempat yang ia pikir pantas bagi wanita itu. Ballroom hotel itu kembali dipenuhi para pelaku bisnis, media, dan investor. Ayla hadir karena dijadwalkan memberi pernyataan lanjutan mengenai proyek barunya. Ia berjalan masuk ditemani Mira, tenang, nyaris dingin. Dunia ini adalah ruang yang sepenuhnya ia kuasai, berbeda jauh dari rumah tempat ia dulu dihina. Mira berbisik. Sepertinya beberapa reporter ingin menanyakan detail kontrak terbaru. Ayla mengangguk. Siapkan ringkasannya. Baru ia melangkah ke arah meja utama, suara langkah lain yang sangat dikenalnya muncul dari pintu belakang ruangan. Rika, dengan pakaian yang terlalu mencolok untuk acara formal, ia masuk dengan percaya diri berlebihan, seperti seseorang yang hendak memenangkan sesuatu yang tidak pernah ia pahami. Mira menunduk sedikit ke arah Ayla. Bu, itu. Biarkan, jawab Ayla pelan, suaranya tenang namun tajam. Dia bukan ancaman di sini. Tetapi Ayla sudah tahu Rika datang bukan tanpa tujuan. Dan tujuannya selalu sama, menjatuhkan Ayla. Rika melesat mendekat begitu melihat Ayla dikerumuni beberapa tamu yang ingin berjabat tangan. Ayla! Serunya keras, sengaja menarik perhatian. Akhirnya aku ketemu juga. Beberapa kepala menoleh, termasuk beberapa petinggi perusahaan yang sedang berbincang dengan Ayla. Ayla menoleh perlahan. Rika! Nada datarnya membuat beberapa orang saling pandang, bertanya-tanya siapa wanita yang memanggil Ayla dengan begitu sembarangan. Rika tersenyum manis, senyum yang Ayla kenal terlalu baik. Senyum yang selalu datang bersama penghinaan. Kamu kelihatan capek sekali, kata Rika, suaranya sengaja dibuat keras agar orang di sekitar mendengar. Maklumlah, ya, dulu kan kamu biasa kerja serabutan. Mira yang berdiri di samping Ayla hampir bereaksi, tetapi Ayla menahan dengan gerakan tangan halus. Ia tidak akan memberi Rika kepuasan melihatnya tersulut. Rika mendekat, berusaha terdengar lebih manis. Aku cuma khawatir. Kamu kan tidak terbiasa berada di acara besar seperti ini. Takutnya kamu salah bicara atau... Rika!
Suara Ayla memotongnya seperti pisau tipis, tenang namun berbahaya. Beberapa tamu mulai memperhatikan lebih saksama. Aku sudah terbiasa memimpin acara seperti ini bertahun-tahun. Lanjut Ayla tenang. Jadi aku baik-baik saja. Rika tersenyum meremehkan. Memimpin? Ayla, kamu itu siapa sih sebenarnya? Beberapa tamu tergelak kecil. Bukan menertawakan Ayla, tapi manuver ceroboh Rika yang jelas tidak mengerti situasi. Ayla menatap Rika tanpa perubahan ekspresi. Namun sesuatu di balik tatapan itu membuat Rika tersendat sedikit. Aku rasa, ucap Ayla perlahan, semua orang di ruangan ini sudah tahu jawabannya. Ketika Ayla melangkah menjauh untuk menuju panggung kecil tempat presentasinya akan dimulai, Rika panik. Ia tidak boleh membiarkan Ayla menang. Ia mengejar dan berseru keras. Jangan mengira kamu bisa menipu semua orang dengan gaya berpura-pura kaya itu. Kami semua tahu kamu cuma. Namun sebelum kalimatnya selesai, suara MC acara menggema. Hadirin sekalian, mari kita sambut Ibu Ayla Anindya, pemilik dan direktur utama Ayla Group. Rika membeku. Ia tidak mengerti. Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Orang-orang berdiri memberi hormat saat Ayla menaiki panggung dengan langkah tegas. Rika mundur selangkah, wajahnya memucat. Ia merasa seperti dunia tiba-tiba berputar tanpa memberinya peringatan. Ayla berdiri di podium, mikrofon berada tepat di hadapannya. Ia melihat sekilas ke arah Rika, tatapan singkat yang tidak mengandung dendam, hanya kenyataan. Terima kasih atas kesempatannya, buka Ayla. Sebagai pemilik Ayla Group, saya. Rika hampir menjatuhkan gelas di tangannya. Pemilik, Ayla, para tamu yang tadi mendengarkan Rika berbicara meremehkan Ayla kini mulai melihat Rika dengan tatapan aneh, campuran bingung, heran, dan malu untuknya. Rika merasa kulit wajahnya panas. Ia baru sadar, di ruangan ini, dialah yang tampak seperti orang asing yang tidak tahu apa-apa. Ketika Ayla melanjutkan presentasinya dengan suara mantap dan penjelasan detail yang membuat ruang itu hening penuh kagum, Rika mulai mundur, berusaha menghilang dari sorotan. Tapi bisik-bisik mulai terdengar. Dia siapa? Barusan dia meremehkan pemilik perusahaan. Kurang ajar sekali. Rika buru-buru berbalik dan berjalan cepat ke arah pintu. Namun sebelum keluar, ia sempat menoleh sekilas ke panggung. Ayla berdiri tegak di bawah cahaya lampu, elegan, berwibawa, dan jauh lebih besar dari semua hinaan yang dulu Rika lontarkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rika benar-benar merasa kecil. Dan untuk pertama kalinya pula, reaksi orang-orang tidak lagi mengangkatnya, melainkan mempermalukannya. Masalah finansial keluarga Sandi sudah bukan lagi isu baru. Sejak beberapa tahun terakhir, perusahaan mereka, sebuah usaha manufaktur yang dikelola turun-temurun, terperosok dalam kesalahan strategi, utang tertunda, dan manajemen yang mulai goyah. Sandi pernah menyebutnya sekilas saat pertemuan tak terduga dengan Ayla, meski terlihat enggan mengungkapkan lebih jauh. Namun Ayla bukan orang bodoh. Ia bisa melihat kepanikan tersembunyi di balik tutur Sandi yang sopan. Dan kini, informasi itu sampai ke meja Ayla secara resmi. Proposal kerja sama, permohonan suntikan dana. Semua dalam dokumen tebal yang dikirimkan oleh perusahaan keluarga Sandi ke kantor pusat Ayla Group. Ayla membaca halaman pertama dengan raut yang sulit ditebak. Bukan dendam yang muncul. Hanya analisis dingin seorang pebisnis. Ayla duduk di ruang kerjanya, ruangan luas dengan panel kayu gelap, dinding kaca, dan rak-rak berisi arsip rapi. Mira berdiri di sisi kanan meja, menunggu instruksi. Ini proposal dari perusahaan keluarga Pratama, tanya Ayla tanpa mengangkat kepala. Ya, Bu. Mereka mengirim ulang revisi sesuai permintaan bagian legal. Jawab Mira. Ayla membalik halaman keuangan. Rasio kerugian 3 tahun terakhir, arus kas menurun, catatan utang menumpuk. Semua menunjukkan pola yang sama. Mereka butuh investor bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk tetap hidup. Mira melanjutkan, hati-hati. Sepertinya mereka benar-benar bergantung pada keputusan kita. Ayla menutup berkas itu. Aku tahu. Ia menyandarkan tubuh ke kursi, jari-jarinya saling terkait. Ada jeda lama sebelum ia berbicara lagi. Jika ini dulu, Mira, sebelum semua kejadian, sebelum semua hinaan, sebelum semua perlakuan keluarga itu padaku. Ayla terdiam sejenak.
Mungkin aku sudah langsung menolak tanpa membaca. Mira mengangguk pelan. Tapi sekarang berbeda. Ayla tersenyum tipis, bukan bahagia, tapi sadar. Sekarang aku tidak menilai berdasarkan perasaan. Ia berdiri dan berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke pusat kota. Lalu lintas berjalan seperti aliran lampu-lampu kecil. Dunia bergerak tanpa henti. Kita tidak akan pernah membiarkan bisnis ditentukan oleh dendam, ucap Ayla akhirnya. Itu membuat keputusan jadi buta. Mira memperhatikan wanita itu, sosok yang dulu dihina, diremehkan, dianggap tidak lebih dari beban. Kini Ayla berdiri dengan ketenangan seorang pemimpin besar. Ayla kembali ke meja, membuka halaman struktur kepemilikan perusahaan keluarga Sandi. Mira, catat, katanya. Mira segera mengaktifkan tablet. 1. Perusahaan mereka masih punya potensi. 2. Salah kelola bisa diperbaiki dengan struktur baru. 3. Kebutuhan dana mereka masuk kategori tinggi, tapi masih dalam batas aman untuk restrukturisasi. Baik, Bu. Ayla mengetuk meja pelan. Pertimbangannya murni bisnis. Tidak ada hubungannya dengan siapapun di dalam keluarga itu. Termasuk Rika. Mira bertanya pelan. Ayla tersenyum kecil, senyum yang tidak menunjukkan amarah sama sekali. Rika hanya bagian dari masa lalu. Tidak akan kubiarkan mempengaruhi keputusan strategis. Mira menghela napas lega. Kalau begitu, langkah selanjutnya bagaimana? Ayla membuka jadwal rapat internal yang sudah dirancang timnya. Kita jadwalkan presentasi internal bersama bagian hukum, keuangan, dan risk management. Aku ingin semua risiko dipetakan. Berarti belum akan bertemu pihak keluarga Pratama? Tanya Mira. Belum. Ayla menutup kembali berkas itu. Kita harus memastikan apakah ini investasi atau penguburan modal. Mira mencatat cepat, namun Ayla belum selesai. Dan setelah itu, ia menarik napas pendek. Jadwalkan rapat pranegosiasi. Kita akan lihat apakah mereka siap dengan struktur baru yang kuusulkan. Mira menoleh cepat. Struktur baru. Batasan kontrol. Ayla mengangguk. Jika kita masuk sebagai investor utama, Ayla Group harus punya suara dominan dalam pengambilan keputusan. Artinya keluarga Pratama akan kehilangan kendali sebagian. Jika mereka ingin perusahaannya selamat, Ayla berkata tenang, itu harga yang harus mereka bayar. Itu bukan balas dendam. Itu logika bisnis. Mira tidak bisa menyangkal. Siang berganti menuju sore. Kantor mulai berkurang aktivitasnya, tapi ruang kerja Ayla tetap hidup dengan lampu putih terang. Ia memeriksa ulang setiap angka, setiap bagan, setiap risiko. Tidak ada satupun aspek emosional mempengaruhi analisisnya. Ayla ingat betul bagaimana Rika mempermalukannya, bagaimana keluarga itu memandangnya rendah. Tapi luka lama sudah tidak mengatur langkahnya. Ini bukan tentang membalas. Ini tentang menentukan nilai suatu bisnis. Tentang menilai apakah investasi ini masuk akal. Dan Ayla selalu bermain di ranah itu. Fakta, bukan perasaan. Ketika waktu menunjukkan pukul 5 sore, Ayla menutup semua berkas. Ia berdiri, merapikan jasnya, lalu memandang Mira. Siapkan semuanya untuk rapat penting besok, katanya. Mira mengangguk. Tim legal, keuangan, dan risk akan hadir. Bagus. Ini langkah pertama. Setelah rapat internal, barulah kita tentukan apakah kita akan mengundang pihak keluarga Pratama. Ayla menatap meja yang kini kosong dari berkas, tanda keputusan belum final, tapi arah sudah jelas. Ini langkah pertama, kata Ayla pelan namun tegas. Langkah pertama menuju balasan, tanpa dendam. Dan dengan itu, Ayla melangkah keluar ruangan, bersiap untuk rapat penting yang akan menentukan arah masa depan. Bagi dirinya, bagi Ayla Group, dan bagi perusahaan keluarga Sandi. Ketegangan bisnis antara Ayla Group dan perusahaan keluarga Pratama semakin memuncak. Rapat internal sudah selesai, analisis risiko telah disusun, dan hari ini adalah jadwal pertemuan resmi pertama dengan calon mitra. Pertama kalinya Ayla akan bertemu keluarga yang dulu mengusirnya, sekarang sebagai pihak yang membutuhkan. Ayla berdiri di depan cermin ruang ganti kantornya. Jas hitamnya rapi, rambutnya disanggul sederhana, dan mata itu, mata yang dulu selalu merunduk ketika dihina, kini memantulkan ketegasan yang sulit dibantah. Ia menarik napas pelan. Ini rapat bisnis.
Tidak lebih. Walau begitu, bayangan tentang fitnah, hinaan, dan malam ia diusir dari rumah yang seharusnya melindunginya, semua itu tetap membayang dalam satu garis tipis di pikirannya. Hari ini, ia tidak datang untuk membalas. Tetapi dunia memiliki caranya sendiri menempatkan manusia pada waktunya. Aula pertemuan hotel itu luas, bercahaya elegan, dan penuh dengan para eksekutif serta investor lain yang juga ingin mengetahui arah restrukturisasi perusahaan Pratama. Ini bukan hanya pertemuan dua belah pihak, ini panggung besar, tempat reputasi dipertaruhkan. Ayla memasuki ruangan bersama Mira, asisten yang selalu menemani. Sejumlah kepala menoleh, sebagian mengenal wajah Ayla sebagai pemilik Ayla Group, sebagian lagi hanya tahu ia adalah sosok penting. Tidak ada yang tahu masa lalunya dengan keluarga Pratama. Tidak ada yang tahu bahwa Ayla, yang berdiri tegak dalam balutan kekuatan dan wibawa ini, pernah dianggap beban miskin dalam keluarga tersebut. Di bagian depan, Sandi berdiri bersama Rika. Sandi terlihat gugup, ekspresinya bercampur antara bingung dan tidak yakin. Sementara Rika tetap Rika, dengan sikap penuh penilaian seolah dunia berada di bawah sepatunya. Ketika mata Rika menangkap sosok Ayla, wajahnya langsung menegang. Tak ada salam, tak ada senyum, hanya tatapan tajam yang sangat familiar. Acara berjalan beberapa menit sementara Ayla dan timnya duduk di barisan depan. Presentasi awal disampaikan oleh Direktur Sementara Perusahaan Pratama, orang yang sudah sejak dulu ada sebelum Sandi mengambil alih sebagian besar tugas. Mereka memaparkan kerugian, potensi, strategi penyelamatan. Dan akhirnya, tibalah sesi perkenalan pihak investor. Moderator menyebut, berikutnya, perwakilan utama dari Ayla Group akan memberikan pernyataan pembuka. Kami persilakan. Tepat saat Ayla bangkit, Rika menyela lantang. Maaf. Suara itu menggema jelas, membuat puluhan kepala menoleh. Ayla berhenti sejenak. Sorot matanya tidak berubah, hanya sedikit lebih dingin. Rika berjalan beberapa langkah ke depan, sengaja memperlihatkan dirinya di hadapan para hadirin. Dengan senyum miring yang sangat ia kuasai, ia berkata, "Ini lucu, ya? Dari semua investor besar, kenapa yang datang harus dia?" Ruangan mulai berbisik. Mira mengepalkan tangan, tetapi Ayla memberi tanda untuk tetap diam. Rika menatap Ayla dari ujung kepala sampai kaki. "Bukankah dulu kamu tinggal di rumah kami hanya karena belas kasihan? Kamu bahkan..." Sandi mencoba menahan. "Rika, sudah." "Tidak." Rika menepis tangan Sandi, suaranya meninggi namun tetap bermuatan manis beracun. "Aku cuma ingin memastikan semua orang di sini tahu siapa yang sedang ikut campur urusan keluarga kami." Ayla tetap diam. Ia tidak membalas. Sorotnya tenang, nyaris seperti sedang mengamati anak kecil yang mengamuk. Rika mendekat, suaranya lebih tajam, lebih menusuk. "Aku heran kenapa perusahaan sebesar ini mengundang dia." Jarinya mengarah tepat ke dada Ayla. "Wanita miskin yang dulu kami tampung di rumah. Wanita yang tidak punya apa-apa selain pakaian murahan dan rasa kasihan dari suamiku." Seketika, ruangan menjadi sunyi total. Bahkan napas pun seperti berhenti. Beberapa eksekutif mulai saling bertukar pandang. Mereka mengenal Ayla sebagai pengusaha muda paling cepat berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Mereka tahu reputasi profesionalnya tidak bisa disaingi. Namun mereka tidak tahu cerita di balik perempuan itu. Dan kini, dihina di tengah panggung bisnis besar, Ayla hanya berdiri tegak. Sandi mencoba meredam. "Rika, hentikan ini. Kita di acara resmi." "Diam, Sandi." Rika hampir menjerit. "Aku sudah muak melihat dia pura-pura suci padahal dia cuma. Ia mendekat hingga jaraknya dengan Ayla hanya satu langkah. Tatapannya penuh benci, penuh dendam yang tidak pernah padam. Dia cuma wanita miskin yang naik kelas karena kebetulan, bukan karena kemampuan. Bisikan penonton menghentak. Beberapa wajah menunjukkan ketidakpercayaan. Yang lain malah terlihat jijik, bukan pada Ayla, tapi pada cara Rika mempermalukan orang secara publik. Ayla tetap tidak bergerak. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Senyum yang hanya muncul ketika seseorang terlalu meremehkan dirinya hingga kebenaran menjadi begitu dekat. Rika menyadari senyum itu, dan semakin terpancing. "Apa kamu tersenyum?" Nada suaranya meninggi lagi. "Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya datang ke sini,
berdiri seolah kamu lebih tinggi dari kami. Mira berdiri cepat, tetapi Ayla mengangkat tangan, memberi sinyal agar ia diam. Rika melanjutkan, keras dan nyaring. Semua orang perlu tahu. Dia bukan siapa-siapa. Wanita miskin. Tidak pantas berada di ruangan ini. Tidak pantas. Sandi akhirnya mencoba menarik Rika ke samping, tetapi Rika menepis kasar. Ayla menatapnya lama. Benar-benar lama. Lalu ia berkata pelan sekali, tapi terdengar oleh semua orang. Apakah sudah selesai? Ruangan kembali sunyi. Rika terpaku, tidak siap menghadapi ketenangan itu. Ayla menatap seluruh ruangan dengan tatapan profesional. Kalau begitu, ucapnya sambil melangkah maju, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Semua orang menahan napas. Rika menegang, merasa ada sesuatu yang tidak benar. Ayla berdiri tepat di depan panggung, mikrofon di tangannya. Dan sebelum identitasnya terbuka, sebelum dunia tahu siapa perempuan yang baru saja dihina di tengah acara bisnis besar. Cerita berhenti di ambang pintu pengungkapan itu. Tepat di detik ketika mata semua orang tertuju padanya. Detik sebelum Rika menyadari kesalahan terbesarnya. Hinaan Rika masih menggantung di udara seperti asap yang menyesakkan. Kata-katanya, wanita miskin, baru saja ia lemparkan di hadapan puluhan eksekutif yang menghadiri pertemuan bisnis terbesar tahun itu. Semua orang menatap Ayla, sebagian dengan kaget, sebagian lagi menunggu apa yang akan ia lakukan. Ayla berdiri tegak, mikrofon di tangan. Wajahnya tetap tenang, tidak sedikit pun menunjukkan luka dari hinaan yang baru saja diarahkan padanya. Semua mata mengikuti langkah kecilnya ke depan panggung, seolah ruangan besar itu mengerut dan menyempit hanya untuk fokus pada satu perempuan yang pernah dianggap tidak berarti. Ia menarik napas pendek. Sebelum saya lanjut berbicara mengenai proposal restrukturisasi dan peluang investasi, ucapnya pelan namun jelas. Izinkan saya memperkenalkan diri dengan baik. Bisikan halus terdengar dari para tamu undangan. Rika, yang berdiri tak jauh dari Sandi, tampak gelisah. Ekspresinya berubah, yang semula penuh kemenangan kini diselimuti keraguan yang mulai merayap. Ia menelan ludah, menatap Ayla dengan campuran takut dan tidak percaya. Ayla melanjutkan, nama saya Ayla Ramadhani. Beberapa orang di barisan investor langsung saling menatap. Nama itu bukan asing. Nama itu ada di daftar pemilik perusahaan terkuat yang hadir dalam rapat kerja nasional bisnis beberapa bulan lalu. Nama itu ada dalam majalah bisnis. Nama itu milik seseorang yang kekayaannya melonjak drastis dalam 2 tahun terakhir. Ayla menggeser sedikit mikrofon. Suaranya tetap stabil. Saya adalah pendiri dan pemilik Ayla Group. Gemuruh kecil meledak. Sejumlah eksekutif terperangah, sebagian bahkan berdiri. Beberapa yang pernah bekerja sama dengan perusahaan Ayla langsung menunjukkan ekspresi hormat yang tidak mereka tunjukkan sebelumnya. Hanya Rika yang mematung, bibirnya bergetar tanpa suara. Sandi menatap Ayla dengan mata membesar, seolah baru sadar bahwa dunia yang selama ini ia kira kecil ternyata sangat luas, dan Ayla berdiri jauh di atasnya. Ayla menatap mereka sebentar sebelum melanjutkan. Saya memimpin 6 lini usaha, termasuk penelitian teknologi, ekspor-impor, dan pengembangan aset. Perusahaan kami adalah salah satu calon investor yang diminta hadir dalam restrukturisasi ini. Ia berhenti, melihat langsung ke mata Rika. Dan ya, suaranya sedikit menajam, saya tidak datang ke sini karena belas kasihan. Rika menggeleng perlahan, seperti tidak sanggup menerima kenyataan. Tidak mungkin, kamu tidak mungkin pemilik perusahaan itu, katanya, suaranya pecah. Ayla mengangkat dagunya sedikit, tatapannya tetap elegan tanpa perlu meninggikan suara. Selama ini saya diam, bukan karena saya takut. Bukan karena saya tidak punya apa-apa. Saya hanya tidak ingin mencampurkan kehidupan pribadi dengan bisnis. Namun penghinaan Anda yang berulang-ulang. Ia menatap Rika dalam, memaksa saya untuk tidak lagi tinggal diam. Ruangan kembali hening. Sandi mengambil langkah kecil, tampak seperti ingin bicara, tapi suara tidak keluar. Jadi, semua ini, selama ini, gumamnya, nyaris tidak terdengar. Ayla menatapnya, tanpa marah, tanpa benci. Hanya ada jarak yang terasa mustahil untuk dijembatani lagi. Kamu tidak pernah benar-benar melihatku, katanya lembut. Yang kamu dan keluargamu lihat hanyalah status.
Ayla kemudian kembali berbicara ke hadirin. Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf atas gangguan yang tidak profesional tadi. Kami datang ke sini untuk membahas potensi kerjasama, bukan urusan pribadi. Saya siap memaparkan visi perusahaan kami untuk restrukturisasi, jika semua sudah siap. Salah satu direktur Pratama yang sejak tadi diam langsung berdiri dengan tergesa. Tentu, silakan, Bu Ayla. Kehormatan bagi kami, sungguh. Reaksi itu meledakkan kesadaran baru bagi semua yang ada di sana. Ayla bukan hanya investor. Ia adalah penyelamat potensial perusahaan yang mereka butuhkan. Rika terlihat semakin pucat. Ia mencoba menyisipkan tubuhnya di belakang Sandy, tetapi tetap menjadi pusat perhatian buruk. Beberapa investor menatapnya dengan jijik, bukan karena Ayla, tapi karena penghinaan yang begitu bodoh dan tidak profesional. Saat Ayla mulai memaparkan presentasi, ruangan itu berubah atmosfer. Mata-mata yang tadi meremehkan kini memandang dengan hormat. Suara Ayla mengalir dengan tegas, penuh penguasaan data, membuktikan bahwa semua ini bukan sekadar citra, melainkan kemampuan nyata. Dan sementara ia berbicara, Sandy berdiri diam, tubuhnya tegang. Matanya perlahan memerah menyadari apa yang telah ia lakukan. Ia pernah punya perempuan ini, perempuan yang kini berdiri sebagai pemilik perusahaan besar, di rumahnya. Dan ia memilih mempercayai fitnah, memilih tidak melihat nilai asli Ayla. Ketika presentasi selesai, tepuk tangan keras memenuhi ruangan. Ayla hanya tersenyum tipis, tidak berlebihan. Sementara itu, Rika terjatuh di kursinya. Mulutnya terbuka tanpa suara, wajahnya hancur seketika. Semua kata yang pernah ia ucapkan berubah menjadi batu yang menimpa dirinya sendiri. Sandy mendekat, suaranya lirih. Ayla, aku. Ayla menatapnya sebentar. Tatapannya membuat Sandy tidak sanggup melanjutkan. Tidak ada kemarahan yang meledak. Yang ada hanyalah ketenangan dingin yang jauh lebih menusuk. Ini bukan tempat untuk membahas hal itu, kata Ayla pendek. Lalu ia melangkah melewati Sandy tanpa menoleh. Para eksekutif memberi jalan. Beberapa bahkan menunduk hormat. Dan ketika ia mencapai pintu keluar aula, dunia memang telah berbalik sepenuhnya. Perempuan yang selama ini disebut wanita miskin, berdiri sebagai sosok paling berpengaruh di ruangan itu. Sementara orang-orang yang dulu menghinanya, terjebak dalam kenyataan pahit yang mereka ciptakan sendiri. Hari itu, kekuatan berpindah tangan, tanpa Ayla perlu mengucapkan satu pun kata balasan. Percikan keheningan setelah pengungkapan identitas Ayla di aula hotel itu masih terasa menggema sampai ke hari berikutnya. Para investor menuliskannya sebagai momen paling mengejutkan tahun ini. Bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal betapa mudahnya seseorang menilai tanpa tahu apa-apa. Pengingat paling jelas bahwa kemarin, Rika menghina Ayla di hadapan puluhan eksekutif, kini menjadi pecut yang menghantam balik kehidupan mereka. Ayla duduk di ruangannya, menatap layar yang menampilkan laporan terbaru. Ayla Group resmi menjadi pengendali sebagian besar keputusan restrukturisasi perusahaan keluarga Pratama. Keputusan itu tidak datang dari rasa dendam, melainkan kebutuhan bisnis. Perusahaan keluarga Sandy terlalu goyah, sementara Ayla Group memiliki sumber daya paling siap untuk menyelamatkan mereka. Namun di balik struktur laporan yang rapi, ia masih bisa merasakan jejak suara Rika yang memanggilnya, wanita miskin, di depan semua orang. Satu dua kilasan itu masih muncul sebagai pengingat betapa dunia pernah meremehkannya. Tapi hari ini, bukan itu fokusnya. Fokusnya adalah konsekuensi yang tidak bisa dielakkan siapapun, terutama mereka yang pernah menempatkannya di bawah. Sementara itu, rumah keluarga Pratama terasa seperti bangunan kosong tanpa jiwa. Rika duduk di sofa, wajahnya kusut, rambutnya berantakan, dan telepon genggamnya berbunyi tanpa henti. Notifikasi dari grup keluarga, kenalan bisnis, bahkan ibu-ibu sosialita memenuhi layarnya. Semua dengan nada sama. Apa benar yang mereka bilang? Kamu menghina pemilik perusahaan itu? Bagaimana bisa kamu sebodoh itu? Rika memejamkan mata, ingin semuanya berhenti. Tapi satu nama menghantam layar paling keras. Sandy. Ia pulang lebih cepat dari biasanya. Begitu pintu dibuka, suasana dingin menyusup ke seluruh ruangan. Rika berdiri perlahan. Sandy, aku bisa jelasin. Ucapnya, suaranya gemetar. Sandy memijat pelipis, wajahnya letih luar biasa.
Jelaskan apa, Rika? Semua orang sudah lihat bagaimana kamu mempermalukan Ayla. Di tempat publik, di rapat bisnis. Kamu kira itu sekadar drama keluarga. Tapi, dia bikin aku marah. Dia selalu pura-pura suci, dan kamu. Berhenti. Nada suara Sandi memotong seperti pisau. Ini bukan soal siapa yang suci atau tidak. Ini soal kamu menyerang orang dengan cara yang memalukan dan tidak profesional. Rika menunduk, kedua tangannya gemetar. Aku nggak tahu dia pemilik perusahaan itu. Itu justru masalahnya. Sandi menatapnya tajam. Kamu menghina orang tanpa tahu apapun. Kamu hanya melihat status. Rika terisak. Aku cuma takut kamu pergi ke dia lagi. Saya sudah pergi. Sandi menjawab lirih, penuh penyesalan, jauh sebelum semua ini terjadi. Rika terdiam. Sandi memejamkan mata, tenggelam dalam penyesalan yang tak ia sadari selama ini. Di kantor Ayla, rapat lanjutan dimulai. Ayla memimpin tanpa ragu, membahas strategi penyelamatan perusahaan Pratama, pemangkasan biaya, restrukturisasi divisi, dan integrasi sistem dengan Ayla Group. Semuanya berjalan profesional, dingin, tanpa melibatkan luka masa lalu di dalamnya. Namun setelah rapat selesai, Sandi muncul di ruang tunggu. Ia tampak rapi tapi lelah, seperti seseorang yang baru saja menelan kebenaran pahit selama 24 jam tanpa henti. Mira menatapnya dengan kecurigaan. Bapak mau bertemu Ibu Ayla. Sandi hanya mengangguk. Nada itu cukup. Mira kembali masuk ke ruang Ayla dan memberitahu. Ayla keluar beberapa detik kemudian. Langkahnya mantap, namun matanya menyimpan jarak yang sangat jelas. Sandi. Ayla mengucapkan namanya dengan datar. Tidak ada kemarahan, namun tidak juga ada kehangatan. Sandi menelan ludah. Terima kasih sudah mau menemui aku. Ayla tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menunggu. Sandi menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. Aku ingin minta maaf. Ia menunduk, suara itu teredam rasa malu yang belum pernah ia rasakan. Semua yang Rika lakukan, yang aku lakukan, cara aku percaya sama dia, cara aku memperlakukan kamu, semua itu salah. Aku sadar sekarang. Ayla tidak berubah ekspresi. Hanya sedikit anggukan kecil. Aku sudah terbiasa dengan penghinaan kalian dulu. Ucapnya jujur. Tapi kemarin, kalian menunjukkan bahwa kalian tidak sekadar meremehkanku. Kalian tidak pernah berusaha mengenal siapa aku sebenarnya. Sandi mengangkat wajahnya. Matanya memerah. Aku tahu. Dan aku salah. Aku buta, Ayla. Ayla memandangnya seperti seseorang yang pernah mencintai. Namun kini sudah berdiri terlalu jauh dari masa itu. Sandi, ucap Ayla pelan, namun tajam. Kamu tidak buta. Kamu memilih untuk tidak melihat. Hening merayap di antara mereka. Sandi mengusap wajahnya. Sekarang kami, keluarga kami, perusahaan kami semua bergantung pada keputusanmu. Ayla mengangguk pelan. Ini bisnis. Aku akan melakukan apa yang benar untuk perusahaan, bukan untuk membalas dendam. Sandi mengangguk, namun wajahnya tegang. Dan, tentang kita. Ayla menghela napas, pandangannya melembut sesaat hanya karena ingatan masa lalu. Kamu hanya datang ketika hidupmu runtuh, katanya tenang. Sementara aku membangun hidupku sendiri saat kalian mengusirku. Kata-kata itu jatuh seperti batu. Sandi terdiam, menahan perih itu. Ayla melanjutkan, aku bukan lagi perempuan yang dulu kamu hina. Dan aku tidak punya kewajiban untuk kembali. Ada jeda panjang. Jeda yang menggantung di udara seperti detik sebelum hujan besar turun. Sandi berusaha bicara, tapi Ayla mengangkat tangan menghentikannya. Kita akan bertemu lagi, ucap Ayla akhirnya. Tapi sebagai pemilik perusahaan yang mengendalikan masa depan perusahaan keluargamu. Sandi menutup mata sesaat, menyadari betapa jauhnya ia tertinggal. Betapa dunia berputar cepat, dan ia kehilangan pijakannya. Ayla berbalik, melangkah masuk kembali ke ruangannya. Sandi hanya bisa memandang punggung itu, sosok yang dulu ia abaikan, kini menjadi seseorang yang bahkan tidak bisa ia sentuh lagi. Dan ketika pintu tertutup pelan, ketegangan emosional di antara mereka semakin tebal, menandakan bahwa fase akhir hubungan mereka, baik sebagai pasangan maupun sebagai dua manusia yang terikat oleh masa lalu, sudah semakin dekat. Tak ada yang bisa mereka elakkan lagi.
Kebenaran sudah ditaruh di atas meja. Dan semuanya, Rika, Sandi, dan seluruh keluarga Pratama, harus menanggung konsekuensinya. Pengingat singkat tentang perjalanan panjangku, tentang fitnah, pengusiran, penghinaan, dan akhirnya pengungkapan jati diriku. Semua itu kini hanya tinggal bayangan yang menguatkan langkahku hari ini. Sandi, keluarganya, dan luka yang mereka tinggalkan, semuanya adalah bagian dari perjalanan yang membentukku. Aku berdiri di depan jendela ruang kerjaku. Kota masih sibuk, masih berputar dengan ritme yang tak pernah berhenti. Bedanya, kali ini aku memandangnya dengan hati yang tidak lagi terikat pada masa lalu. Rafa mengetuk pelan. Bu Ayla, jadwal rapat evaluasi sudah siap kapanpun ibu butuh. Aku mengangguk. Terima kasih, aku menyusul sebentar lagi. Ini hari pertama setelah identitasku diumumkan secara terbuka. Banyak pihak meminta klarifikasi, meminta maaf, meminta peluang baru. Dunia bisnis tiba-tiba terlihat sangat kecil dan penuh wajah yang mendadak ramah. Tapi aku tetap tenang. Aku tidak pernah berniat membalas dendam. Yang kuinginkan hanya hidup yang tidak lagi diinjak-injak. Namun ada satu hal yang belum selesai. Sandi. Aku mengizinkan pertemuan itu terjadi karena aku ingin mengakhirinya dengan caraku sendiri. Sandi datang ke ruang rapat kecil yang kupilih. Tidak glamor, tidak megah, cukup ruang sederhana yang tidak akan membuat siapapun merasa menang atau kalah secara visual. Dia berdiri kaku di depan pintu, wajahnya kusut. Ada kelelahan yang dalam, dan ada rasa sesal yang bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana harus diucapkan. Ayla, suaranya pelan, rapuh. Aku hanya mempersilakannya duduk. Kita bicara hari ini tanpa emosi berlebihan. Sandi. Aku tidak ingin membuang waktu. Sandi menelan ludah. Baik. Keheningan turun sebentar. Aku memberinya ruang untuk memulai, tapi tidak membiarkannya menguasai suasana. Aku tahu aku salah. Ia mulai. Aku terlalu percaya Rika. Aku terlalu sibuk membuktikan diri sampai lupa memperlakukanmu seperti manusia. Suaranya pecah. Aku menyesal. Sangat. Aku menatapnya lama. Dulu tatapan itu mungkin membuatku runtuh. Tapi kini tidak lagi. Sandi, ucapku lembut tapi tegas. Penyesalanmu tidak mengubah apa yang terjadi. Ia memejamkan mata, seolah kata-kataku adalah pukulan yang sudah ia tahu akan datang. Aku tidak ingin memperbaiki hubungan kita karena bisnis, apalagi karena rasa kehilangan mendadak. Lanjutku. Kalau kau mencariku demi membuat perusahaan keluargamu selamat, kau boleh langsung pergi dari sini. Itu bukan tujuan utamaku, katanya cepat. Ayla, aku benar-benar kehilanganmu. Aku menarik napas panjang. Ada manusia di depanku. Bukan pria arogan yang dulu menghinaku, mengusirku, atau percaya fitnah buta. Tapi pengakuan itu pun tidak mengubah keputusanku. Aku menghargai kejujuranmu, kataku pelan. Tapi aku tidak bisa kembali. Sandi menunduk, bahunya jatuh seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang paling berharga. Apa? Sudah tidak ada sedikit pun tempat untukku. Suaranya hampir tidak terdengar. Ada jeda panjang sebelum aku menjawab. Sandi, dulu aku mencintaimu dengan cara yang bahkan membuatku lupa mencintai diriku sendiri. Aku tersenyum kecil, getir tapi kuat. Tapi sekarang aku sudah menemukan diriku. Aku sudah memilih diriku. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kalau suatu hari, kamu butuh aku. Aku akan baik-baik saja, jawabku. Pertemuan itu berakhir tanpa teriakan, tanpa air mata yang berlebihan. Hanya dua orang yang akhirnya menerima kebenaran. Sandi keluar dari ruangan dengan langkah berat. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa terluka melihat punggungnya menjauh. Aku merasa bebas. Sore itu, aku berjalan ke balkon gedung perusahaan. Angin menerpa wajahku, lembut, seperti menepuk pundak dan berkata, "Selamat, kau berhasil bertahan. Perjalanan hidupku selama ini penuh